Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang perusahaan financial technology atau kalian mungkin lebih sering mendengar dengan istilahnya fintech ya. Tapi izinkan saya kali ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Titik Nurlaila dari program studi pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, yang pertama perlu Anda tahu apa itu fintech. Nah, fintech adalah financial technology yang menggabungkan sistem keuangan dengan teknologi sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Tumbuhnya para fintech membuat banyak opsi serta kemudahan untuk masyarakat dalam melakukan transaksi finansial dan tentunya untuk meningkatkan literasi keuangan. Di Indonesia, fintech mengalami perkembangan yang cukup merata di berbagai sektor, mulai dari pembayaran, perencanaan keuangan, terus kemudian pembiayaan hingga pinjaman atau lending. Kemunculan berbagai macam fintech ini juga dibarengi dengan banyaknya perusahaan fintech yang sudah berkembang cukup pesat di Indonesia ya. Nah, karena itu lebih jelasnya saya akan membahas seputar perusahaan fintech sesuai dengan jenis bisnisnya. Seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwa kemunculan berbagai macam perusahaan fintech ini sangat mempermudah masyarakat, baik itu mereka yang ingin menabung, mengelola keuangan, hingga melakukan pinjaman dana. Karena itu, ada beberapa perusahaan fintech yang berkembang sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Yang pertama yaitu ada Payment Gateway. Apa sih itu Payment Gateway? Payment Gateway adalah suatu media atau gerbang transaksi yang telah disediakan khusus oleh layanan dari aplikasi-aplikasi e-commerce yang dapat memberikan otorisasi pemrosesan kartu kredit maupun pembayaran langsung bagi kliennya dalam aktivitas bisnis elektronik atau via online. Para pengguna aplikasi e-commerce tersebut dapat melakukan berbagai transaksi produk maupun jasa pada layanan dari aplikasi yang menyediakan sistem pembayaran online tersebut, guna untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dilakukan oleh pembeli atau pelanggan ketika sudah setuju untuk melakukan transaksi pembelian. Penggunaan Payment Gateway sangat memudahkan Anda untuk melakukan berbagai transaksi. Kehadirannya dapat memudahkan hubungan transaksi antara pihak penjual kepada pihak pembeli. Apakah Anda masih merasa asing dengan istilah Payment Gateway ini? Atau bahkan belum pernah mencoba menggunakannya sama sekali? Bagi Anda yang sering melakukan transaksi online, saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan Payment Gateway sebab dengan prosesnya yang mudah dan cepat sekaligus dilengkapi dengan sistem keamanan yang tinggi, maka setiap proses transaksi yang dilakukan akan berjalan dengan nyaman serta aman ya. Nah, contoh dari Payment Gateway sendiri yaitu OVO. OVO merupakan sebuah aplikasi yang mempermudah transaksi dan melakukan transaksi. Ya, fintech Payment Gateway ini tumbuh sangat pesat dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal tersebut dikarenakan memang kebutuhan dari masyarakat untuk Payment Gateway ini cukup tinggi, seperti melakukan pembayaran untuk makan, belanja, hingga melakukan pembayaran tagihan berupa semua yang dapat dilakukan dengan mudah menggunakan fintech Payment Gateway. Kemudian untuk yang kedua yaitu agregator. Agregator merupakan fintech yang mengumpulkan dan mengolah berbagai dana atau informasi keuangan yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk mengambil keputusan. Payment Aggregator adalah layanan yang menyediakan berbagai macam layanan pembayaran untuk merchant
sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya, untuk bisa memiliki payment gateway, kamu harus memiliki masing-masing satu akun untuk setiap metode pembayarannya. Nah, hal tersebut tentunya akan sangat menyulitkan bagi dari segi penggunaan, pendaftaran, hingga maintenance untuk para pelaku e-commerce ini. Hal inilah yang kemudian di-tackle oleh para agregator. Sebuah perusahaan payment aggregator biasanya memiliki lebih dari satu akun layanan pembayaran untuk para merchant. Dengan kata lain, mereka mengagregasi atau menggabungkan berbagai macam metode pembayaran menjadi satu. Nah, dengan banyaknya metode pembayaran inilah kemudian para merchant bisa memperluas layanan bisnis mereka. Metode pembayaran yang ditawarkan mulai dari online based atau m-banking, SMS banking, e-wallet, dan semacamnya, hingga offline based tanpa harus membuka banyak akun. Dengan demikian, kamu bisa menggunakan puluhan atau mungkin ratusan metode pembayaran tanpa harus membuka ratusan akun. Cukup membuka satu akun, yakni memanfaatkan layanan payment aggregator tersebut. Nah, contohnya yaitu Cek Aja. Nah, Cek Aja ini adalah salah satu contoh vintage aggregator. Vintage yang satu ini memang sebuah layanan teknologi di mana mempermudah setiap masyarakat yang memiliki rencana untuk menggunakan produk finansial yang ingin melihat setiap perbandingan dari produk tersebut. Jenis vintage yang satu ini akan mengacu kepada setiap informasi terkait dari produk-produk finansial seperti halnya kartu kredit, tabungan, hingga investasi. Kemudian untuk macam yang ketiga yaitu ada crowdfunding. Crowdfunding adalah sebuah bentuk pendanaan untuk mereka yang membutuhkan dana dalam pengembangan usahanya, di mana pendanaan tersebut terkumpul dari beberapa orang. Pendekatan ini memanfaatkan upaya kolektif dari sejumlah individu secara online menggunakan sebuah platform atau media sosial crowdfunding. Sebagai alat menjangkaunya, crowdfunding juga adalah salah satu bentuk dari crowdsourcing dan keuangan alternatif yang mulai kembali muncul dan banyak memanfaatkan orang untuk membantu para pengusaha maupun UKM pemula ya. Kemudian, bagaimana sih cara kerja dari crowdfunding itu sendiri? Nah, crowdfunding ini memiliki sebuah pilar, yaitu adanya website atau situs untuk diakses, dan tentunya pemilik modal usaha atau bisnis yang dimiliki nantinya akan didaftarkan ke dalam sebuah website dan nantinya akan ditampilkan agar para pemberi dana dapat menanamkan dananya sekaligus membantu pengembangan usaha yang kamu miliki. Agar terkumpul, biasanya proses tersebut akan memakan waktu beberapa hari. Apabila dana yang sudah ditargetkan terkumpul, maka dana tersebut dapat dicairkan ke rekening pemilik usahanya. Salah satu portal crowdfunding seperti contohnya Kitabisa. Nah, Kitabisa ini adalah sebuah platform yang mengumpulkan dana untuk kebutuhan sosial, seperti kebutuhan yang mendanai bencana alam, mendanai orang-orang yang terkena bencana, hingga membangun tempat ibadah di penjuru daerah. Untuk yang terakhir yaitu ada P2P lending. Nah, yang terakhir ini apa sih itu P2P lending? Peer-to-peer lending atau sering disebut juga P2P lending adalah metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis. Orang yang memberikan pinjaman ini disebut sebagai pendana atau investor. Keuntungan atau return yang kelak investor
dapatkan berasal dari bunga pinjaman yang diajukan peminjam. Sebaliknya, peer-to-peer lending bagi peminjam berarti kegiatan mengajukan pinjaman untuk keperluan individu atau bisnis. Intinya, peer-to-peer lending akan menghubungkan pemberi pinjaman atau pendana dengan peminjam secara online. Dengan peer-to-peer lending, setiap orang bisa memberi atau mengajukan pinjaman untuk berbagai tujuan tanpa menggunakan jasa atau lembaga perbankan. Pada dasarnya, sistem peer-to-peer lending ini sangat mirip dengan konsep marketplace secara online yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Namun dalam peer-to-peer lending ini, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberi pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa peer-to-peer lending merupakan marketplace untuk kegiatan peminjam, pinjam-meminjam uang. Ketimbang mengajukan pinjaman melalui lembaga resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah, dan lainnya yang prosesnya jauh lebih kompleks, masyarakat bisa mengajukan pinjaman yang didukung oleh orang-orang lain sesama pengguna sistem P2P secara alternatif. Karena itulah sistem ini disebut peer-to-peer. Untuk contohnya yaitu ada Akseleran. Sebagai platform peer-to-peer lending, platform ini memang tidak jauh berbeda seperti Vintage yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yaitu crowdfunding, di mana P2P lending juga adalah sebuah layanan Vintage yang mempertemukan peminjam modal dengan pemberi modal melalui sistem elektronik. Akseleran menyediakan kemudahan bagi para UKM yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya melalui pinjaman modal usaha. Akseleran menyediakan akses permodalan kepada pelaku usaha dengan suku bunga yang kompetitif dan fleksibilitas dalam tenor pinjaman, modal pembayaran, serta penyertaan gunaan. Akseleran juga membuka alternatif peluang pemberi pinjaman kepada masyarakat Indonesia untuk memperoleh bunga yang menarik dan sepadan dengan resiko yang ada. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah dan kekurangan datangnya dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.